Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan kembali menceritakan kasus dingin selama puluhan tahun yang akhirnya terselesaikan berkat kemajuan teknologi. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I still can't believe that I heard those words. We've identified the person responsible for the death of Eve. It was my first time seeing him. I didn't Google him, even though I knew his name for a couple of months now. I didn't want to see the last face that Eve saw while she was still alive. Eve Wilkowitz lahir pada tanggal 17 April 1959 dan tumbuh besar di Oakdale, New York. Dia memiliki seorang adik bernama Irene yang sangat disayanginya. Eve tumbuh menjadi gadis yang ramah dan memiliki banyak teman, dan dia juga sangat suka membaca buku, mendengarkan musik, dan sangat suka berkuda. Teman-temannya menggambarkan Eve sebagai sosok yang bersemangat, lucu, optimis, dan akan memiliki masa depan yang cerah. Pada tahun 1977, Ibu Eve meninggal dunia karena penyakit kanker payudaranya. Dan setelahnya Eve pindah dari rumah keluarganya untuk tinggal bersama dengan temannya yang bernama Robert Grogan di Long Island. Dan keduanya tinggal bersama sebagai teman sekamar selama sekitar 2 tahun. Di tahun 80-an, Eve menceritakan kepada Robert tentang kekhawatirannya. Dia merasa ada seorang pria yang selalu mengikutinya di stasiun kereta api. Suatu kali pernah Eve berjalan pulang sekitar pukul 2 pagi dan pria itu mengikutinya selama 10 menit selama perjalanan dari stasiun kereta ke rumahnya. Juga ada seorang pria yang terus mendekati Eve untuk mengajaknya kencan, namun Eve menolaknya karena dia sudah memiliki seorang kekasih di saat itu. Eve bekerja di Manhattan sebagai sekretaris di sebuah kantor penerbit Macmillan. Karena itu dia sering bepergian menggunakan kereta api untuk menuju ke tempat kerjanya. Setiap hari dia akan naik kereta dari rumahnya di Long Island ke Manhattan selama 1 jam perjalanan. Di saat yang bersamaan, Eve berkencan dengan seorang penulis bernama Jack Dempsey. Dan hubungan itu sudah berjalan selama 6 minggu. Pada malam hari di tanggal 21 Maret 1980, Eve pergi makan malam dan menonton film bersama Jack. Setelah kencan, mereka berdua kembali ke apartemennya Jack di Manhattan. Eve sempat tertidur di sana, namun Ada meminta Jack untuk membangunkannya, sehingga dia masih sempat naik kereta api terakhir di pukul 12:30 dini hari untuk kembali pulang ke Long Island. Jack membangunkan Eve juga mengantarkannya ke stasiun. Dia bahkan juga menawarkan untuk naik kereta bersamanya, tetapi Eve mengatakan kalau dia akan baik-baik saja. Jack tidak terlalu khawatir karena saat itu stasiun juga cukup ramai karena ada banyak orang di sana setelah menonton pertandingan di Madison Square Garden. Dan mereka pun mengucapkan salam perpisahan di stasiun itu. Keesokan paginya di pukul 7, Robert menyadari kalau Eve belum pulang juga dari kencannya semalam. Dia menunggu seharian kabar dari Eve dan baru di malam harinya dia melaporkan kehilangan Eve ke polisi setempat. Keluarga dan teman-teman Eve menelpon ke beberapa rumah sakit untuk memeriksa apakah ada pasien yang mereka terima yang cocok dengan ciri-cirinya Eve. Tetapi mereka tidak menemukan kecocokan satupun. Irene merasa sangat hancur atas hilangnya Eve karena hubungan mereka yang sangat dekat setelah kematian ibu mereka. Di tanggal 25 Maret 1980 sekitar pukul 8 pagi, seorang wanita menemukan tubuh tak bernyawa Eve di halaman rumah tetangganya, berjarak sekitar beberapa blok dari tempat tinggalnya Eve. Eve ditemukan masih menggunakan celana jeans biru dan blusnya, namun sepatu dan kaos kakinya tidak pernah ditemukan. Juga ditemukan bukti adanya bekas ikatan tali di pergelangan tangannya yang menunjukkan kalau tangannya sempat diikat. Dan dari pemeriksaan forensik, dipastikan kalau Eve mengalami pelecehan seksual dan penyebab kematiannya karena dicekik. Juga bisa dipastikan kalau dia meninggal dunia hanya beberapa jam sebelum tubuhnya diketemukan. Ini membuktikan perkiraan polisi
kalau Eve sempat disekap selama 3 hari sebelum akhirnya dia dibunuh. Polisi mencurigai pacarnya Eve dan juga teman sekamarnya, namun dari hasil tes DNA dinyatakan tidak cocok dan mereka pun dibebaskan dari daftar tersangka. Di tahun 1981, FBI menghasilkan profil abstrak dari pembunuh Eve. Diyakini bahwa pelaku kemungkinan besar adalah pria kulit putih berusia 19 hingga 30 tahun. Dan orang itu mengendarai mobil model lama yang masih terawat baik dan tinggal di lingkungan setempat berdekatan dengan tempat tinggalnya Eve. Polisi menanyai orang-orang yang tinggal di area itu, namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun dan kasus ini menjadi kasus dingin. Baru pada tahun 2018, putra dari Irene bercerita kepada ibunya tentang teknik investigasi baru yang digunakan oleh kepolisian California untuk bisa mengidentifikasi kasus dingin yang dikenal dengan nama Golden State Killer. Kepolisian California mencoba untuk menelusuri DNA dari silsilah keluarga. Di tahun 2019, Irene mencoba untuk menghubungi Sissy Moore sebagai ahli ginekologis terkenal. Namun Sissy mengatakan kalau dia tidak bisa terlibat lebih jauh karena negara bagian New York belum mengizinkan untuk penggunaan teknik tersebut. Di tahun 2020, FBI bekerja sama dengan Suffolk County dengan harapan silsilah genetik dapat memecahkan kasus ini. Dan akhirnya pada tahun 2022, kasus ini bisa diselesaikan dengan menggunakan silsilah genetik. Polisi berhasil mengidentifikasi Herbert Rice dari Long Island sebagai pelaku pembunuhan. Saat itu pelaku masih berusia 29 tahun dan tinggal dengan ibunya di dekat lokasi tubuh Eve ditemukan. Dan dia tidak pernah diinterogasi oleh polisi karena tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Dia memiliki beberapa tuntutan, tetapi tidak ada yang memerlukan untuk memberikan sampel DNA terhadap polisi. Sebenarnya saat itu Herbert sudah menikah, namun istrinya mengusirnya dari rumah dan Herbert pun pulang untuk tinggal bersama dengan ibunya di Long Island, di mana lokasi rumah ibunya itu berdekatan dengan rumahnya Eve. Sayangnya pelaku sudah meninggal dunia dan tidak dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya di depan hukum. Herbert meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya di tahun 1991. Dia memiliki 2 orang putra yang menyatakan secara emosional tidak dekat dengan ayahnya dan juga tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya. Terobosan dalam kasus ini terjadi ketika polisi mengetahui bahwa putra tertua dari Herbert ada di situs web silsilah publik dan dia mau memberikan sampel DNA-nya kepada polisi yang ternyata ada kemiripan dengan bukti DNA-nya Herbert. Dan untuk memastikannya, kepolisian kemudian menggali kuburan Herbert dan melakukan analisis genetik DNA. Dan hasilnya keluar di tanggal 23 Maret 2022, hampir 42 tahun sejak hilangnya Eve, di mana DNA dinyatakan cocok dengan air mani yang ditemukan di dalam tubuhnya Eve. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!